wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pernah gak sih kalian baca novel terus ngerasa kayak, loh ini kok mirip banget dengan kehidupan dunia nyata? Nah ternyata itu bukan kebetulan loh. Banyak sekali karya sastra yang memang lahir dari realitas sosial yang dialami oleh pengarangnya. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin satu pendekatan dalam kajian sastra yang keren banget loh namanya, yaitu teori strukturalisme genetik. Tenang, meskipun namanya yang terdengar berat, kita akan bahas materi ini dengan ringan, runtun, dan pastinya relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita nggak cuma bahas isi ceritanya aja, tapi kita akan gali lebih dalam apa sih yang mempengaruhi pengarang dalam menulis karya, siapa yang diwakili, dan nilai sosial apa saja yang disampaikan lewat cerita tersebut. Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai akhir. Apa itu strukturalisme genetik? Strukturalisme genetik adalah salah satu pendekatan dalam penelitian sastra yang mengkaji hubungan erat antara karya sastra dan kondisi sosial di sekitarnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis karya sastra seperti novel, cerpen, maupun puisi, dengan tidak hanya fokus pada unsur intrinsik, tapi juga unsur ekstrinsik yang melatar belakanginya. Lalu mengapa penting? Karena karya sastra tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan hasil dari interaksi pengarang dengan dunia sosialnya. Latar belakang teori ini, strukturalisme genetik lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme murni yang hanya menyoroti isi dan struktur dalam karya, tanpa melihat konteks sosialnya. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog asal Rumania yang kemudian menetap di Prancis. Ia menulis buku berjudul The Hidden Good pada tahun 1956 yang menjadi dasar pemikiran strukturalisme genetik. Apa yang dibawa oleh Goldman? Goldman mencoba menjembatani dua pendekatan besar, yaitu strukturalisme fokus pada teks dan unsur intrinsik, yang kedua sosiologi sastra fokus pada pengarang dan masyarakat. Goldman percaya bahwa karya sastra adalah struktur yang bermakna, namun maknanya tidak berdiri sendiri. Ia muncul dari pengalaman dan cara pandang kelompok sosial tertentu, bukan semata-mata dari isi kepala pengarang. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan ini. Yang pertama, membaca dan memahami karya sastra yang akan diteliti, seperti novel, cerpen, roman, dan sebagainya. Yang kedua, menyusun sinopsis dari karya sastra tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data sosial tentang pengarang lewat berita, artikel, atau media daring. Yang keempat, menganalisis unsur intrinsik karya, seperti tema, latar, alur, tokoh, dan konflik. Yang kelima, mengkaji lingkungan sosial pengarang yang mungkin memengaruhi isi karya. Yang keenam, menghubungkan latar sosial pengarang dengan latar sosial dalam karya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Yang ketujuh, menemukan tokoh-tokoh yang mengalami konflik dominan. Yang kedelapan, menganalisis cara penyelesaian konflik yang diberikan oleh pengarang. Yang terakhir, menarik simpulan, yakni hubungan antara struktur cerita dan struktur sosial di baliknya. Nah, dalam pendekatan ini ada 4 konsep penting yang harus kita pahami. Pertama, fakta kemanusiaan. Segala bentuk aktivitas manusia yang bermakna, termasuk karya sastra, disebut sebagai fakta kemanusiaan. Ini adalah usaha manusia untuk memahami dan menghadapi kenyataan hidup. Contoh, novel Laskar Pelangi menggambarkan perjuangan anak-anak miskin dalam mengakses pendidikan. Subjek koruptif. Dalam strukturalisme genetik, pengarang dianggap mewakili suara kelompok sosial, bukan hanya dirinya sendiri. Kelompok ini disebut subjek kolektif, seperti kelas sosial, kelas perempuan, atau kelas masyarakat tertindas. Contoh,
Dalam novel Suti karya Supardi Djoko Damono, tokoh Suti mewakili perempuan desa yang terimajinasikan. Pandangan dunia, worldview adalah cara berpikir atau nilai-nilai dianut oleh kelompok sosial tertentu. Pandangan ini muncul melalui konflik, tokoh, dialog, bahkan penyelesaian cerita. Contoh, Animal Farm karya Georger Orwell bukan sekedar cerita yang hewan, melainkan sindiran terhadap sistem totaliter. Struktur dan dialektika Bolepar. Konsep ini melihat hubungan antara bagian-bagian cerita seperti tokoh, latar, konflik dengan keseluruhan makna cerita, lalu dikaitkan dengan kondisi sosial pengarang atau kelompok yang diwakilinya. Contoh, novel Supernov, akar karya Dwi Lestari menggunakan karya penderitaan yang unik dan kompleks. Nah, gimana teman-teman? Udah bisa paham belum dari penjelasan tadi? Agar materi tentang langkah-langkah pendekatan strukturalisme genetik ini lebih mudah dipahami, berikut kami sajikan satu contoh analisis yang diambil dari artikel jurnal ilmiah. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Bahasastra Vokal 8 nomor 1 tahun 2020 dengan objek kajian novel Maryam karya Oki Madasari. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan 9 langkah strukturalisme genetik secara lengkap. Penjelasan setiap langkah akan disampaikan secara bergiliran oleh teman-teman saya. Langsung saja kita simak video penjelasan langkah pertama dan seterusnya. Langkah pertama yaitu membaca dan memahami karya sastra. Langkah pertama tentu saja membaca novelnya dengan cermat. Peneliti benar-benar menyelami isi cerita Maryam, memahami bagaimana tokohnya berkembang, bagaimana konflik terjadi, dan apa sebenarnya isu utama dari novel ini. Di sini kita bisa lihat bahwa Maryam adalah kisah tentang keteguhan seorang perempuan Ahmadiyah yang menghadapi diskriminasi agama di Indonesia. Langkah kedua yaitu menyusun sinopsis karya sastra. Setelah memahami isi, peneliti membuat sinopsis cerita. Singkatnya, Maryam menghadapi banyak rintangan karena keyakinannya. Dikeluarkan dari sekolah, tidak bisa menikah, bahkan harus tinggal di pengungsian. Semua ini menggambarkan bagaimana diskriminasi terhadap kelompok minoritas benar-benar mempengaruhi kehidupan pribadi. Langkah ketiga, mengumpulkan data kehidupan sosial pengarang. Langkah selanjutnya adalah mengenal siapa Oki Madasari. Dia bukan hanya penulis, tapi juga jurnalis yang pernah langsung turun ke lapangan, khususnya ke komunitas Ahmadiyah di Lombok. Pengalaman itulah yang menjadi latar belakang penulisan novel ini. Jadi, karya ini lahir dari realitas sosial yang benar-benar ada. Langkah keempat, menganalisis unsur intrinsik. Sekarang, kita masuk ke struktur ceritanya. Temanya jelas tentang diskriminasi dan intoleransi. Tokohnya Maryam, digambarkan sangat kuat dan teguh. Alurnya maju mundur tapi tetap runtun. Latar tempatnya di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Barat seperti Gegerung dan Transitu. Amanatnya, pentingnya toleransi, keberanian, dan mempertahankan keyakinan meskipun dalam tekanan. Langkah kelima, mengkaji lingkungan sosial pengarang. Lingkungan tempat Oki menulis novel ini juga tidak lepas dari persoalan. Saat itu sedang banyak terjadi konflik keagamaan di Indonesia. Ini memperkuat pandangan kritisnya terhadap cara negara dan masyarakat memperhatikan kelompok minoritas. Jadi, lingkungan sosial ini sangat berpengaruh terhadap isi novelnya. Langkah keenam, menghubungkan sosial pengarang dan karya atau pandangan dunia. Dalam pendekatan ini, kita juga mencari yang disebut pandangan dunia. Nah, Maryam memuat pandangan dunia Oki Madasari yang berpihak pada hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Tokoh Maryam bahkan bisa dianggap sebagai cerminan idealisme.
Oki dalam menghadapi ketidakadilan. Langkah ketujuh, menemukan tokoh dengan konflik dominan. Dari semua tokoh, tentu saja Maryam yang paling dominan konfliknya. Dia menghadapi konflik internal dan eksternal, dari dalam keluarganya, dari masyarakat, dari negara, bahkan dari hubungan pribadi. Inilah yang menjadikan Maryam sebagai tokoh sentral dalam novel ini. Langkah ke-8, menemukan penyelesaian konflik yang menarik. Novel ini tidak menawarkan penyelesaian yang manis atau happy ending. Konfliknya tetap ada, tapi Maryam belajar menerima dan berdiri teguh dengan pilihannya. Inilah bentuk penyelesaian yang realistis dan sekaligus menunjukkan karakter yang kuat. Langkah ke-9, menarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah novel Maryam bukan cuma menyajikan cerita menarik, tapi juga menyuarakan kritik sosial yang kuat. Dari sisi sastra, strukturnya lengkap. Dari sisi nilai sangat relevan untuk pembelajaran karakter. Maka tak heran kalau peneliti menyimpulkan bahwa novel ini sangat cocok untuk dijadikan bahkan diajar di sekolah, terutama dalam pembelajaran sastra dan nilai-nilai kehidupan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai akhir pembahasan. Gimana? Udah paham belum sama materi yang dijelaskan? Lewat pendekatan strukturalisme genetik, kita belajar bahwa sastra itu bukan sekedar hiburan. Ia adalah panturan dari realitas sosial dari pergelutan batin manusia yang lahir dari suara kelompok yang kadang tak terdengar di dunia nyata. Jadi, kita bisa melihat bahwa yang pertama, cerita fiksi punya akar di dunia nyata. Yang kedua, pengarang tidak hanya menulis dari imajinasi, tetapi juga pengalaman sosial dan nilai yang mereka perjuangkan. Dan yang ketiga, karya sastra bisa jadi alat untuk menyuarakan keadilan, harapan, bahkan kritik sosial yang sangat tajam. Karena itu, membaca karya sastra juga berarti membaca dunia. Dan dengan pendekatan ini, kita bisa lebih peka terhadap suara-suara yang sering terpinggirkan. Sastra bukan sekedar cerita, ia adalah jejak kehidupan, cermin zaman, dan suara yang menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa di pembahasan sastra lainnya. Dan ingat ya, sastra bukan tempe, murah dan merakyat, tapi kayak gizi yang penuh dengan makna.